Mulutmu adalah harimaumu, bukan sekedar pepatah, tapi kode etik yang seharusnya melekat di setiap kepala, legislatif, eksekutif, maupun tokoh-tokoh politik yang ada di bumi tanah rencong ini. Dan Zulkifli serta para pendukungnya mungkin menganggap ucapannya itu hanya sebagai manuver politik. Nah, kondisi Aceh saat ini, seorang politisi sekelas Abang Samalanga harusnya tidak lagi mencari sensasi politik. Sebab rakyat Aceh masih bergelut dengan pemulihan ekonomi, ketimpangan pembangunan, dan krisis kepercayaan terhadap elit politik lokal. Karena itu, ucapan Zulkifli atau Abang Samalanga, betapapun ia dan orang-orang peliharaannya membelanya sebagai sesuatu bentuk komunikasi, bagi saya justru itu memperlihatkan betapa komunikasi politik di Aceh masih dikendalikan oleh naluri instan, bukan visi jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, alhamdulillah hingga saat ini Allah Tuhan yang Maha Kuasa masih memberi kita kesehatan dan keselamatan sehingga dapat terus melaksanakan karya-karya terbaik, pekerjaan-pekerjaan yang harus dan semestinya kita lakukan. Sahabat Titik Balik, pertemuan kali ini saya coba mengulas soal situasi terkini tentang profil Ketua DPR Aceh, yaitu Zulkifli atau akrab disapa Abang Samalanga. Sahabat Titik Balik, saya berpikir di tengah tanah yang sejarahnya diwarnai darah, peluru, dan diplomasi panjang seperti Aceh, satu kalimat yang bisa menjadi senjata mematikan, atau satu kalimat saja bisa menjadi senjata yang mematikan. Dan seorang politisi, sadar atau tidak, selalu berjalan di atas garis tipis antara retorika dan provokasi. Peran itulah, sahabat Titik Balik, untuk keempat kalinya dimainkan Ketua DPR Aceh Zulkifli atau yang akrab disapa Abang Samalanga. Dia berhasil membuat gelombang panggung politik lokal Aceh sedikit bergoyang. Tapi bukan karena keberhasilan legislasi atau ketajaman visi politiknya. Sebaliknya, karena satu pernyataan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial. Dia menyarankan satu poin tambahan dalam opsi Aceh pisah dari pusat atau Indonesia. Itu diucapkan Abang Samalanga di tengah aksi demonstrasi mahasiswa pada tanggal 1 September 2025 lalu di gedung DPR Aceh, Banda Aceh. Dalam ilmu komunikasi politik, tentu ujaran seorang pejabat publik tidak pernah berdiri sendiri. Saya coba mengutip satu pendapat dari Murray Edelman, seorang ahli komunikasi asal Amerika Serikat yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi politik. Dia berpendapat politik adalah panggung simbolik. Itu sebab segala tindakan dan ucapan para aktor politik tentu saja mengandung makna yang terkadang melampaui dari bentuk literalnya. Maka ketika Zulkifli menyuarakan kemungkinan Aceh keluar dari Indonesia, sekalipun itu dalam konteks candaan atau gimmick politik, tentu saja publik menangkapnya sebagai sinyal, bahkan ancaman. Terlebih dalam konteks kondisi Aceh yang baru saja beberapa dekade lepas dari konflik bersenjata
dengan pemerintah pusat atau Indonesia. Tentu saja isu separatisme adalah bara dalam sekam. Sahabat titik balik. Makanya komentar seperti itu menurut saya bukan saja membuka luka lama, tapi juga memperumit kerja-kerja damai dan diplomasi taktis serta strategis yang masih terus dijalankan berbagai pihak, termasuk Gubernur Aceh Mujahid Manaf atau akrab kita sapa dengan Mualim. Terkini kita sedang melobi dan membangun komunikasi untuk merevisi Undang-Undang Pemerintah Aceh dan perpanjangan dana otonomi khusus, termasuk diantaranya beberapa realisasi dari perjanjian damai MOU Helsinki yang belum sepenuhnya berjalan. Karena itu, kalimat yang diucapkan oleh Zulkifli alias Abang Samalanga menurut saya tidak bisa kita anggap remeh, apalagi keluar dari mulutnya Zulkifli. Harusnya dia menjadi penyejuk, bukan sebaliknya pemantik. Sahabat titik balik, Zulkifli tentu bukan aktor baru di kancah dunia politik di Aceh. Tapi gaya politik komunikasinya atau gaya komunikasi politiknya yang keras dan terkadang sarkastik, suka atau tidak, telah berulang kali menimbulkan polemik. Tentu Anda masih ingat sebelumnya dia pernah menuding Partai Gerindra dengan 5 kursi di DPR Aceh yang dipimpin Fadullah alias Dekpat yang juga wakil gubernur Aceh, jangan coba-coba mengatur Aceh hanya dengan 5 kursi. Padahal partai itu adalah bagian dari parlemen dan Fadullah memiliki mandat politik yang sah sebagai wakil gubernur Aceh bersama Mualim. Apalagi negeri ini sedang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Dalam banyak kesempatan, terbuka atau tidak, Prabowo seperti presiden-presiden yang lain juga menyebut, apapun silahkan diminta oleh Aceh, yang jangan diminta adalah merdeka. Karena itu, posisi-posisi yang disampaikan oleh Zulkifli tentu saja tidak sangat menguntungkan untuk kondisi kita hari ini. Aceh di bawah kepemimpinan Mujahid Manaf. Tapi sahabat titik balik, ibarat menelan ludah sendiri terkait revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang kini sedang berlabuh di DPR Aceh. Abang Samalanga justru mengajak semua pihak, termasuk DPR Aceh, untuk mengkoordinasikan hal tersebut dengan pimpinan-pimpinan partai politik nasional yang ada di Aceh maupun di Jakarta. Tentu di dalamnya ada Partai Gerindra. Nah, langkah tersebut untuk memastikan pengawalan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh dapat berjalan dengan lancar. Tentu sinergitas jadi penting bagi penguatan dan pengawalan revisi tersebut. Begitu kata Abang Samalanga kepada beberapa media pers di Banda Aceh. Nah, pada momentum ini, saya tidak tahu apakah Zulkifli dengan sadar atau tidak telah mengakui bahwa sinergitas dengan partai nasional itu penting. Dan apakah Zulkifli sudah lupa atau amnesia jika sebelumnya dia pernah menuding bahwa Partai Gerindra dengan 5 kursi di Aceh jangan coba-coba mengatur Aceh. Tentu ingatan ini masih melekat pada sejumlah elit Gerindra baik di Jakarta maupun di Aceh. Tak hanya itu, tudingan lain juga diarahkan oleh Zulkifli ke tubuh kepolisian daerah Aceh. Dia menyebut ada oknum di Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang diduga menekan oknum staf di unit layanan pengadaan atau ULP pemerintah Aceh untuk tujuan meminta proyek atau barter proyek. Sekali lagi, tanpa bukti yang meyakinkan, komentar ini memancing kegaduhan dan membuat hubungan antar lembaga ini boleh disebut menjadi retak. Disusul kemudian dengan penegasan penolakan pendirian 5 batalion TNI di Aceh, serta yaitu tadi mengusulkan kepada mahasiswa untuk memasukkan 1 poin tambahan bahwa Aceh pisah dari pusat atau Indonesia. Sahabat titik balik, William Binot dalam teorinya tentang image restoration theory
Dia menguraikan bahwa ketika seorang tokoh publik membuat pernyataan yang menimbulkan krisis, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyadari bentuk kesalahan dari komunikasinya. Namun, yang sering terjadi justru pembelaan berlapis atau pengalihan isu dari orang-orang yang bisa disebut berbayar. Akibatnya bukan hanya soal kepercayaan publik yang terkikis, tapi juga efektivitas politik sang tokoh politik itu sendiri. Sahabat titik balik, seorang pejabat publik apalagi di posisi strategis seperti Ketua DPR Ajul Fadli, seharusnya dia memahami bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kebijakan yang belum ditulis. Maka ketika lidah dibiarkan keluar, institusi tempatnya bernaung pun ikut terbawa dalam arus kegaduhan. Karena itu krisis legitimasi bisa terjadi hanya karena satu kalimat yang gagal dikontrol. Dan perangai tersebut sudah berulang kali terjadi di negeri ini. Fenomena pejabat tergelincir oleh ucapan tentu bukan hal baru. Sejarah politik di Indonesia dipenuhi contoh-contoh serupa. Mungkin kita masih ingat dengan Ahmad Dhani, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, pernah menyebut bahwa sistem demokrasi di Indonesia lebih buruk dari sistem monarki. Pernyataan itu membuat dia kehilangan suara di mata publik, bahkan didepak dari daftar caleg, walaupun kemudian hadir dan terpilih kembali sebagai anggota DPR RI saat ini. Ada juga nama Setia Novanto. Sebelum kejatuhannya dalam kasus EKTP, sempat menjadi olok-olok nasional karena bicaranya yang tidak jelas, diplomasi yang nyeleneh, dan lawakan politik yang kerap dianggap tidak pada tempatnya. Ada juga Fahri Hamzah, mantan politisi PKS. Dia dikenal karena gaya bicaranya belak-belakan yang berkali-kali menimbulkan polemik, meski sempat populer. Gaya itu pula yang membuatnya tersisih dari PKS. Terkini tentu saja menerpa Ahmad Saroni dan Nurfa Urbah, dua politisi dari Partai Nasdem. Keduanya terpaksa dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI karena Ahmad Saroni mengeluarkan pernyataan yang menyebut rakyat tolol. Itu disampaikan oleh Ahmad Saroni kepada publik atau rakyat yang meminta DPR dibubarkan. Bahkan di ranah internasional, Anda mungkin ingat nama Boris Johnson, mantan Perdana Menteri Inggris. Dia jatuh bukan hanya karena kebijakan, tapi juga karena ucapannya yang tak jarang maksud saya, bernada rasis, sarkastik, dan sembrono. Sekali lagi, sahabat titik balik, fenomena ini menunjukkan bahwa dalam dunia politik modern, segala ucapan direkam, disebar, dan dikutip tanpa konteks, serta tersimpan dalam jejak digital. Karena itu, menjaga lisan bukan sekedar sopan santun, tapi juga strategi bagaimana bisa bertahan hidup. Nah, kondisi Aceh saat ini, seorang politisi sekelas Abang Samalanga harusnya tidak lagi mencari sensasi politik. Sebab rakyat Aceh masih bergelut dengan pemulihan ekonomi, ketimpangan pembangunan, dan krisis kepercayaan terhadap elit politik lokal. Karena itu, sahabat titik balik, gimik, simbol, dan retorika kosong justru memperparah jarak antara rakyat dan para wakilnya. Karena itu, ucapan Jul Fadli atau Abang Samalanga, betapapun ia dan orang-orang peliharaannya membelanya sebagai sesuatu bentuk komunikasi, bagi saya justru itu memperlihatkan betapa komunikasi politik di Aceh masih dikendalikan oleh naluri instan, bukan visi jangka panjang. Di tengah tekanan mahasiswa yang sah menuntut kejelasan dana otsus, semestinya Abang Samalanga menjadi jembatan, bukan justru membelokkan arah isu. Dalam tradisi Aceh yang kaya adat, ucapan adalah cermin harga diri. Mulutmu adalah harimaumu, bukan sekedar pepatah, tapi kode etik yang seharusnya melekat di setiap kepala, legislatif, eksekutif, maupun tokoh-tokoh politik yang ada di bumi tanah rencong ini.
Dan Zulfadli serta para pendukungnya mungkin menganggap ucapannya itu hanya sebagai manuver politik. Tapi di telinga publik, ucapan itu adalah sinyal perpecahan, keraguan terhadap nasionalisme, dan bentuk kegagalan dari komunikasi elit. Itu sebab sahabat titik balik, ketika seorang pejabat tidak mampu menjaga lisannya, maka ia tidak hanya membakar dirinya sendiri, tapi juga harapan rakyat yang telah memilihnya. Karena itu, mulut Abang Samalanga, sadar atau tidak, kini juga memberi efek kepada Mualim. Dan Mualim berdiri pada posisi yang sangat dilematis. Bagi saya, atau saya menilai sebagai Ketua Umum Partai Aceh sekaligus Gubernur Aceh, Mualim sedang berikhtiar untuk mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan di Aceh. Itu sebab kursi Ketua DPR Aceh yang diduduki Abang Samalanga bisa menjadi batu sandungan bagi upaya dirinya untuk membangun kepercayaan ulang dengan pusat, khususnya Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Ya, maklum juga lah, pidato Mualim di Balai Mesraya Banda Aceh pada Hari Damai Aceh 15 Agustus 2025 lalu sebetulnya bukan hanya sekedar keluhan. Itu adalah alarm, satu peringatan agar lilin perdamaian yang telah dinyalakan 20 tahun lalu tidak padam hanya karena ego dan ucapan seorang oknum politisi sekelas Abang Samalanga yang tidak terjaga. Kita lihat saja dalam video-video yang beredar, wajah Mualim tampak tulus. Ia bukan lagi sosok panglima tempur. Dia adalah bapak yang sedang menjaga rumah besar Aceh, rumah yang pernah terbakar selama 3 dekade. Dan kini Mualim sedang berjuang agar rumah itu tidak roboh dan terbakar kembali. Salah satunya akibat atau mungkin saja karena mulut berbisa seperti model-model Abang Samalanga. Jika sekali ucap mungkin saja hilap. Tapi kalau sudah 2, 3, dan 4, bisa jadi ini sudah menjadi tabiat. Apakah seperti itu? Entahlah. Hanya Anda yang berhak menilainya. Saya kira demikian. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi